Baik, kali ini saya mengambil permasalahan dari jurnal peternakan dengan judul komponen dinding sel Indigofera atau Indigofera zolingeriana di lahan gambut berdasarkan umur panen 2, 3, 4, dan 5 bulan setelah pemangkasan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui umur panen yang tepat dan kandungan dinding sel yakni ada NDF, ADF, ADL, hemiselulosa, dan selulosa di lahan gambut bertipe saprik berdasarkan umur panen 2, 3, 4, dan 5 bulan setelah pemangkasan. Jadi dalam penelitian ini diberlakukan beberapa sampel. Yang pertama biomasa Indigofera yang dipanen pada umur 2 bulan. Yang kedua, tanaman ini yang dipanen pada umur 3 bulan. Yang ketiga, eh, biomasa Indigofera yang dipanen pada umur 4 bulan. Dan yang keempat, biomasa Indigofera yang dipanen pada umur 5 bulan. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Ada persentase fraksi serat dari NDF, ADF, ADL, hemiselulosa, dan selulosa. Dapat kita lihat bahwa NDF dan ADF dari bulan ke-2 hingga ke-5 itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sama halnya dengan hemiselulosa dan selulosa. Tapi kita perlu perhatikan pada ADL atau lignin, pada bulan ke-5 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya pada bulan 4 6,02% menjadi 12,37%. Hal ini mengakibatkan dinding sel menjadi lebih kaku dan sulit untuk dicerna. Karena lignin atau proses lignifikasi ini dapat menurunkan kualitas dari pakan itu sendiri. Pada jurnal ini diberikan solusi yaitu penundaan umur panen dari Indigofera zolingeriana di lahan gambut bertipe saprik ini paling lambat pada umur 4 bulan setelah pemangkasan. Hal ini dikarenakan dinding selnya masih lunak dan kualitasnya masih baik. Namun saya juga mencari solusi dari jurnal lain yaitu dari Agriscientifica Journal Ilmu-Ilmu Pertanian dengan judul Kajian Kandungan Lignin dan Selulosa Jerami Padi Fermentasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan MA11 dalam fermentasi terhadap kadar lignin dan selulosa jerami padi, eh, di mana diberlakukan beberapa sampel juga dari T0 yaitu jerami padi tanpa fermentasi. T1, jerami padi difermentasikan selama 2 hari. T2, jerami padi difermentasikan selama 4 hari. Dan T3, jerami padi difermentasikan selama 6 hari. Fermentasi ini eh, dipercayai dapat membuat struktur dinding sel itu menjadi lebih lunak dan mudah untuk dicerna, sehingga dapat mengurangi kadar lignin dengan signifikan. Bisa kita lihat hasil kadar ligninnya pada tabel berikut, di mana setelah melakukan pengulangan sebanyak 3 kali, percobaan dari T0 hingga T3 itu mengalami penurunan yang cukup konstan. Hal ini berarti seiring waktu, lignin pada tanaman jerami yang telah difermentasikan mengalami penurunan. Kita juga bisa melihat kadar selulosa jerami pada tabel berikut. Setelah diulangi selama 3 kali, dapat dilihat bahwa percobaan dari T1 hingga T3 itu mengalami kenaikan. Sehingga seiring jalannya waktu, lignin akan menurun dan selulosanya akan naik, yang artinya dapat meningkatkan kualitas pada pakan ternak. Oleh sebab itu, solusi fermentasi ini dapat digunakan untuk pakan yang sudah memiliki lignin yang tinggi dan bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan tadi.